Perkenalkan, nama saya Eko Suyanto Wibowo, mahasiswa Universitas Ciputra. Pada tugas sesi 5 FL2 pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya akan membawakan Manjang Suah Cerpen sebagai berikut. Untuk cerpen yang saya bawakan adalah Topi Helm, karya Hanafis. Tuan OM menjamin kelancaran kerja di bengkel kereta api di kota kecil Padang Panjang. Meskipun Tuan OM itu pendek, tapi oleh topinya yang besar itu tersandang juga lah wibawanya sebagai offsetter mesin di bengkel itu. Dan oleh bawahannya dilengketkan julukan si Topi Helm atas Tuan OM yang oleh ayahnya sendiri dinamai Gunarso. Malah pakai RM pula di depannya sebab turunannya. Demikian besar wibawanya hingga kalau sekelompok orang mengobrol selagi kerja di bengkel itu, lalu diantaranya membisikkan si Topi Helm, maka berjungkir baliklah mereka bekerja dengan tekunnya. Kadangkala ini menjadi olok-olok. Misalnya, sekelompok orang mengobrol, lalu seseorang menyebut si Topi Helm dengan tiba-tiba. Tunggang langganglah mereka ke tempat kerjanya kembali, dan pura-pura asiklah mereka bekerja. Seolah-olah mereka sejak dari tadi benar-benar bekerja. Tapi tahu-tahu kedengaranlah tawa terbahak-bahak. Maka tahulah mereka bahwa ada yang berolok-olok dan mereka telah tertipu. Karena seringnya olok-olok demikian dilakukan, akhirnya orang selalu curiga akan bisikan si Topi Helm. Tapi pada suatu hari, olok-olok itu menyebabkan seorang masinis turun pangkat jadi stalker kembali. Biasanya, untuk membersihkan bagian bawah dari sebuah lokomotif kereta api hanya dilakukan oleh 2 orang saja. Lokomotif itu berdiri di atas sebuah lubang yang panjang, hingga orang-orang dapat bekerja tegak untuk membersihkan di sebelah bawahnya. Tapi masinis yang badannya besar, hingga dipanggil King Kong oleh buruh lainnya. Setelah masuk ke lubang itu untuk memeriksa, ia tidak keluar lagi. Ia mengobrol dulu memenuhi kebiasaannya. Obrolannya makin lama kian enak, sehingga mereka tertawa kesenangan dan memeriksa. Ia mendengar betapa meriahnya suasana dalam lubang di bawah lokomotif itu. Orang-orang lain yang sedang bekerja di bawah lain lokomotif itu ikut pula masuk ke lubang itu. Sedang si masinis asik mengobrol dengan segala geraknya yang lucu. Tanpa setahunya, Tuan OM sudah ada dekat lokomotif yang sedang dibersihkan itu. Didengarnya saja obrolan bawahnya itu diam-diam. Tiba-tiba, salah seorang di antara orang-orang yang di dalam lubang itu melihat sepatu dan celana coklat Tuan OM dari celah-celah jari roda lokomotif. Lalu dengan ketakutan dia berbisik, si Topi Helm. Serentak rubai antara percaya dan tidak mereka sepura asik bekerja. Ada yang membersihkan roda, ada yang membersihkan as, malah diantaranya ada yang mengetok apa saja yang dirasanya patut diketok. Tapi masinis melihat betapa takutnya orang-orang oleh bisikan yang berbisa itu, jadi tertawa terbahak-bahak sendiri. Lucu benar dianggapnya tingkah laku mereka itu. Apa yang kalian takutkan? Si Topi Helm. Ia mengejek. Apa pula yang ditakutkan pada si pendek itu? Patutnya pada kalian takut si King Kong ini, tidak pada si Topi Helm yang pendek seperti kera itu kalian takut. Wah, kalau sekarang ada si Topi Helm itu di sini, aku patahkan lehernya. Seperti King Kong mematahkan leher kera tentunya. Kalian benar-benar
Ada saja seseorang berkata, si topi helm, wah kecutlah ekor kalian seperti anjing ketemu singa. Adukan sama King Kong kawan, adukan. Ia tak jadi menyudahkan kalimatnya, karena tiba-tiba didengarnya orang mendehem, dan dehem itu dikenalnya. Lalu diintipnya dari antara roda-roda lokomotif ke arah datangnya dehem itu. Terbitlah kejutnya, hilanglah segala omongannya yang besar tadi. Tak seorang pun yang berani ketawa, meski seharusnya mereka bisa ketawa melihat betapa kejutnya King Kong melihat kera. Belum sampai sempat masinis itu berpikir, Tuan OM sudah pergi dari situ. Maka seorang demi seorang keluarlah di bawah lubang itu, kembali ke tempat kerja masing-masing. Selagi belum sempat masinis melenyapkan rasa kunyuk di hatinya, datanglah panggilan dari si Tuan OM untuknya, dan si King Kong itu kini merasa telah menjadi kera. Demikianlah kisahnya. Tapi semenjak itu Tuan OM tidak lagi memakai helmnya. Entah karena topi itu sudah tua, entah karena ia sudah tahu orang-orang mengejeknya dengan topi helm yang besar itu. Tidak seorang pun yang tahu. Namun setahun kemudian, topi helm itu tidak punya wibawa benar-benar lagi, yaitu semenjak kepala Pak Kari yang menjunjungnya. Di waktu topi helm itu berpindah kepala, sebenarnya terjadilah peristiwa penting atas keluarga Tuan OM. Topi itu 3 tahun yang lalu dibelinya di Semarang, ketika ia dipindahkan ke kota kecil Padang Panjang. Kota penghujan itu menjadikan topi itu lekas tua, dan untuk penggantinya di kota itu tidak mungkin karena tidak ada orang jual, meski topi helm itu telah tinggal tergantung di kapstok di rumahnya. Namun culikan si topi helm masih juga lengket pada Tuan OM sampai ia dipindahkan ke Bandung. Pada waktu buruh bengkel kereta api yang dikerahkan RM Gunarso sibuk mengepak perabotan rumah yang akan dibawa pindah, topi helm yang tua itu sampai terlupakan. Barulah ketika rumah itu sudah kosong, Nyonya Gunarso melotot melihat sang topi tergantung sendiri pada paku di dinding. Kenapa ini bisa kelupaan, Beb? Tanya perempuan itu. Kau pakai sajalah ya, sayang kan kalau dibuang. Ah, jangan ah, masa pembesar bawa topi begini ke kapal. Malu ah, Mam. Habis, mau dibikin apa? Semua barang-barang sudah dimasukkan ke peti, dan peti-peti sudah diangkut ke stasiun. Dan mata Tuan OM melirik kepada bawahannya yang telah membantu mengepak barang-barangnya. Semua ia kenal baik, yaitu para tukang rem. Kepada siapa harus diberikan supaya adil, pikirnya. Ia ragu-ragu menetapkan, tapi ketika matanya tertumbuk kepada Pak Kari, sesuatu pada jantung orang itu terasa bergetar. Daripada dibuang, Mem, apa tidak sebaiknya kalau diberikan kepada mereka saja? Kata Tuan OM minta musyawarah istrinya. Dan Pak Kari menatap mata perempuan itu dengan nanap, seperti ada suatu perjanjian antara mereka, bahwa topi itu seharusnya buat dia diberikan ke perempuan itu. Tapi perempuan itu berkata, coba dulu, siapa yang pas betul? Tuan OM mengedarkan pandangan ke semua bawahannya, seorang demi seorang, sehingga para tukang rem itu berdegupan darahnya oleh harapan bakal mendapat topi helm itu. Akhirnya, masing-masing mencobakan topi itu di kepala mereka, berganti-ganti. Dan kebetulan sekali, Pak Kari yang sama pendeknya dengan Tuan OM memiliki kepala yang sama besarnya pula, sehingga topi helm itu haknya. Sedang Pak Kari nyengar-nyengir kegirangan rezekinya itu, tiba-tiba perempuan itu berkata, ah Kari, gagah betul kau, tapi jangan berlagaklah hakiku pula kau. Di antara suara tertawaan, Pak Kari merasa badannya terlambung setinggi rumah dan membesar seperti gajah. Dan bagaimana hematnya Tuan OM dengan helmnya, lebih lagi Pak Kari, si tukang rem itu. Ia tak tega membiarkan topinya kena hujan setitik pun. Betapa bangganya kalau topi itu di kepalanya. Demikian pula besar sayangnya kepada helmnya. Sering ia tersenyum sendirian bila melihat wajahnya pada kaca pajangan toko yang dilewatinya saban pergi dan pulang kerja. Dan tentu saja tingkah laku Pak Kari yang berlebihan itu
menjadi bahan olok-olok oleh kawan sekerja, tapi juga dari pangkal kejengkelan atasannya. Namun Pak Kari berpendapat olok-olok atau kejengkelan itu adalah disebabkan rasa iri hati mereka karena tak punya topi helm warisan Tuan OM. Akan tetapi, semenjak Pak Kari menjadi pemilik topi helm yang besar itu, ia pun mendapat julukan, bukan si topi helm, sebagaimana yang ditunjukkan kepada Tuan OM, melainkan ia mendapat nama julukan si Gunarso. Berbeda dengan Tuan OM yang tidak menyenangi nama julukan yang diberikan orang dengan si topi helm, Pak Kari malah merasa bahagia dipanggil si Gunarso. Bahkan kadang-kadang ia benar-benar merasakan dirinya sebagai Gunarso. Gunarso yang pendek dan punya wibawa begitu ideal dalam pandangan Pak Kari yang bertumbuh sama pendeknya pula. Pak Kari adalah tukang rem semenjak 18 tahun lalu. Sebelum itu dia hanya seorang penganggur yang hampir putus asa dalam mencari pekerjaan. Dan ia tahu benar apa artinya menjadi tukang rem di kala itu. Bangun pagi-pagi dan sebelum jam 5 sudah mesti berada di stasiun. Pulangnya kadang-kadang sudah jam 9 malam. Namun dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak mempunyai pekerjaan apapun, ia sudah merasa bahagia. Akan tetapi karena potongan badannya yang kecil, kurus menjadikannya lebih merasa kecil diri dalam pergaulan dengan tukang-tukang rem lainnya. Dan karena itu dari dirinya dituntut kesabaran yang kadang-kadang sampai di luar kemampuannya sebagai manusia. Lebih lagi semenjak ia mempunyai topi helm, kesabarannya seringkali mendapat tantangan yang sangat tengik. Padang Panjang, kota kecil yang menghujan. Selama belum bertopi helm, Pak Kari tak pandai menyupai hujan. Akan tetapi kini ia sudah sering menyupainya, karena hujan itu memaksanya tidak dapat memakai topi di kepala menurut selayaknya. Selain dari hujan dan dari kawannya sendiri, sering pula ia mendapat gangguan. Umpamanya, selagi ia sedang bersembahyang, ada saja kawannya yang menyembunyikan topi helmnya, sehingga ia mencari-cari dengan perasaan sedih dan dongkol, sampai topi helmnya bisa ditemukan. Susahnya kawan-kawannya tahu, Pak Kari bergeming selagi sembahyang, meski ia tahu topinya diambil orang untuk disembunyikan. Sungguh pun demikian kawan-kawannya lebih suka menggodanya selagi sembahyang itu. Dan ketika seluruh tukang rem mendapat topi dinas model topi petani Jawa, Pak Kari merasa bahwa pimpinan perusahaan kereta api itu telah iri hati karena ia telah mempunyai topi helm itu. Namun ia tetap bersikeras kepala, tak hendak memakai topi dinas itu. Barulah ketika sepnya mengancam hendak memberhentikannya, Pak Kari menerima kalah. Maka tinggallah topi helmnya di rumah, tergantung di dinding pada paku. Setiap pagi hendak pergi kerja, topi itulah yang terakhir dipandangnya, seolah hendak mengatakan selamat tinggal. Dan setiap pulang kerja, topi itu pula yang pertama dilihatnya, seolah hendak mengatakan selamat ketemu lagi. Dan bila hari perayaan topi helm itu kembali berada di kepalanya, dan dengan bangga dibawanya berjalan-jalan keliling kota. Beruntunglah Pak Kari, karena kewajiban memakai topi dinas model petani itu tidak lama berlangsung. Meski topi itu sangat berguna untuk melindungi kepala dari terik matahari dan guyuran hujan, akan tetapi topi itu tidak praktis dipakai oleh tukang rem di daerah pegunungan yang seringkali memeriksa roda apakah masih berputar atau terhenti karena dicekam oleh rem pada waktu kereta api meluncur di penurunan. Karena kalau rel yang licin di kala hujan, roda gerbong yang terlalu kuat dicekam, rem akan terhenti berputar. Namun kereta api terus meluncur juga, akan bisa menyebabkan gerbong terlepas dari rel bila tiba di tikungan. Akan tetapi bila gerbong tidak direm, kereta api akan kian kencang meluncur dan itu akan berbahaya lagi. Oleh karena itulah tukang rem harus sering-sering melihat keadaan roda. Caranya ialah berjongkok di tangga gerbong, tangan bergayut pada pegangan besi di tangga, lalu merendahkan kepala sehingga badan dan kepalanya itu berada di luar gerbong. Pada saat seperti itulah topi dinas terlepas dari kepala tukang rem itu. Atau
kalau diletakkan saja pada lantai bodes dikala hendak melihat keadaan roda, topi itu akan sering diterbangkan angin, sehingga banyaklah tukang rem yang kehilangan topinya. Dan sejak itulah tukang rem tidak lagi mengenakan topi dinasnya. Konon, ketika tukang rem pertama yang kehilangan topinya tidak dikenakan sanksi oleh mereka, maka Pak Kari buru-buru kehilangan topinya pula dengan melemparkannya pada saat yang tepat. Dan sejak saat itu, topi helm kembali menghiasi kepala Pak Kari. Pak Kari yang penyajar seolah mendapatkan kemenangan dan harga dirinya kembali. Terima kasih. Sekian pembacaan cerpen dari saya tentang topi helm dari karya Nafis. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.